bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan setiap kita. Dan saudara, kemarin hari Kamis kita sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Di tempat ini kita nggak ada ibadah saudara, tapi saya percaya bahwa di dalam hari-hari kita pun Roh Kudus bekerja terus membuat kita semakin terkagum akan kebesaran kasih-Nya. Amin. Saudara, bicara tentang kenaikan Yesus ke surga, hari ini saya beri judul firman Tuhan, kenaikannya untuk kebaikanku. Kenaikannya untuk kebaikanku. Saudara, ketika Yesus naik ke surga, perasaan murid-murid begitu campur aduk saudara. Karena selama Yesus melayani 3,5 tahun, murid-murid melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat luar biasa sampai Yesus membangkitkan orang mati. Tapi di hari-hari terakhir pelayanannya, Yesus mati di atas kayu salib. Murid-murid masih berpikir Yesus akan turun dari salib. Ternyata Yesus tidak turun dari salib. Yesus mati. Setelah Yesus mati, murid-murid pupuslah harapan mereka. Yesus dikuburkan selama 3 hari. Di hari yang ketiga, dia bangkit saudara. Ketika dia bangkit, banyak sekali murid-murid yang gak percaya. Banyak sekali murid-murid yang meragukan kebangkitan Yesus. Beberapa kali Yesus menampakkan diri, sampai akhirnya saudara, Yesus terangkat ke surga. Yesus meninggalkan murid-murid dan dia naik ke surga. Kita bisa bayangkan ya bagaimana hati murid-murid itu seperti roller coaster. Berharap penuh sama Yesus, melihat Yesus tidak berdaya. Di dalam ketidakberdayaan mereka, muncullah sedikit pengharapan karena Yesus beberapa kali menampakkan diri. Setelah beberapa kali Yesus menampakkan diri, mereka berharap Yesus gak kemana-mana lagi. Ternyata Yesus naik ke surga. Mungkin hari ini ada yang kondisi hatinya seperti sedang naik roller coaster kehidupan. Saya mau katakan, Tuhan belum selesai. Begitu juga Yesus, ketika dia naik ke surga beberapa kali dia nyatakan bahwa lebih baik bagiku untuk aku meninggalkan kamu. Dan hari ini kita akan belajar saudara, satu bagian firman Tuhan yang mungkin jarang dibahas ketika momen-momen kenaikan Yesus. Kita akan melihat hari ini bagaimana dan apa yang Yesus kerjakan di sorga setelah dia naik ke sorga. Kita lihat sama-sama di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayat 22 sampai Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Saya bacakan yang genap, saudara bacakan yang ganjil. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Silakan. Dan dalam mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih ke orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, dan terpisah. Dan yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Silakan. Yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-1, silakan Bapak Ibu. Yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia.
setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Mungkin saudara sudah membaca Alkitab namun bagian ini terlewat dan mungkin mulai berpikir naon ieu teh dek ngomong naon, tapi paling enggak di Fatsal 8 ayat yang ke-1 inti segala yang kita bicarakan. Ini yang paling menyenangkan ya. Dari awal naon ieu lieur, akhirnya di ayat 8 ayat 1 dikatakan inti dari segala yang kita bicarakan adalah kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Saudara, kenaikan Yesus ke sorga itu bukan untuk menghindari dunia yang membenci dia. Banyak orang hari-hari ini ingin mati saja. Kenapa? Karena kayaknya hidupku di dunia ini sudah tidak diharapkan lagi. Karena kayaknya di dalam hidupku hari-hari ini sudah tidak ada yang baik lagi dan pengharapanku kayaknya sudah pupus semuanya. Jadi aku mati aja. Ingin mati dalam kondisi frustasi. Itu yang terjadi di dunia ini. Tapi ketika Yesus naik ke atas sorga, dia bukan naik karena frustasi. Dia naik bukan karena dunia membenci dia, tetapi dia naik untuk menjadi imam besar agung. Katakan imam besar agung. Dan pengantara bagi manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Wow. Dia naik ke sorga untuk mengambil satu peran lagi saudara, yaitu menjadi imam besar agung dan pengantara bagi kita manusia berdosa. Hari ini kita akan pelajari tentang imam besar agung. Kita tidak bisa melihat atau mengerti keindahan pentingnya imam besar itu di dalam kerohanian kita tanpa kita melihat tugas dari imam besar dalam perjanjian lama. Poin yang pertama kita akan sama-sama belajar tentang imam besar, status rohani sebagai imam besar di dalam kitab perjanjian lama. Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah menetapkan untuk Musa memimpin dan menggerakkan bangsa Israel untuk membangun rumah ibadah. Dan di dalam perjalanan kerohanian, dalam aktivitas rumah ibadah tersebut, Allah menetapkan ada satu peran yang sangat penting yaitu imam besar. Ya, imam besar ini ditentukan yang menjadi imam besar ini hanya boleh dari keturunan salah satu suku Israel yaitu suku Lewi. Imam hanya boleh dari keturunan Lewi. Tapi untuk imam besar itu harus dari keturunan Harun. Jadi di dalam suku Lewi itu ada salah satu sub-suku lagi yaitu keluarga Harun. Dialah imam besar. Jadi di dalam bait Allah bangsa Israel itu ada 3 kelompok, 3 batas ruangan. Yang boleh masuk ke ruangan yang paling ujung, ruangan Maha Kudus itu hanya imam besar. Kalau imam doang itu tidak boleh. Apa yang menjadi tugas imam besar? Imam besar ini menjadi wakil manusia di hadapan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu tadi baca dalam ayat yang awal tadi kita baca sama-sama, di situ dikatakan imam besar harus mempersembahkan korban dulu untuk dirinya sendiri. Imam besar harus mempunyai sesuatu yang bisa dikorbankan, membawa sesuatu yang bisa dikorbankan untuk dirinya sendiri dan juga untuk pengampunan dosa orang Israel. Jadi imam besar ini ialah yang membakar persembahan supaya hati Allah tergerak untuk mengampuni bangsa Israel. Bisa dibayangkan ya, imam besar ini membakar korban persembahan, korban pagi dan korban petang. Ya, jadi setiap hari mereka potong hewan, setiap hari mereka bakar, setiap hari mereka menjaga agar perapian itu tetap menyala. Dan tanpa peran imam ini, maka pengampunan bagi bangsa Israel itu tidak pernah ada. Imam besar mengepalai peribadatan, imam besar mempersembahkan korban, dan imam besar mengajar firman Allah. Jadi begitu sentralnya peran imam besar di dalam perjalanan bangsa Israel, dalam perjalanan kerohanian bangsa Israel.
Tanpa imam besar, maka Israel tidak akan mendapat pengampunan. Perenungannya gini, jika imam besar dalam perjanjian lama itu dapat menjadi solusi bagi keberdosaan manusia, saya mau katakan sekali lagi, jika imam besar dalam perjanjian lama itu dapat menjadi solusi bagi keberdosaan manusia, maka tidak perlu lagi ada imam besar agung Yesus Kristus bagi orang berdosa. Kalau yang telah dilakukan di dalam perjanjian lama, setiap berdosa bawa korban, setiap berdosa bawa korban, imam besar persembahkan, ampuni dosa, dosa lagi bawa korban, dosa lagi bawa korban, terus seperti itu, maka tidak, jika itu bisa menyelesaikan masalah dosa, maka Yesus nggak perlu hadir untuk menjadi imam besar. Ada di sini yang datang ibadah bawa sapi, bawa kambing, ada? Nggak ada ya. Kenapa itu semua terjadi? Nanti kita akan melihat hal itu. Tapi yang pasti saudara, sampai di poin ini, kita sama-sama mari kita menyadari. Kalau peran imam besar di dalam perjanjian lama itu benar-benar bisa menyelesaikan masalah dosa manusia, Yesus gak usah hadir. Tapi kalau Yesus hadir, berarti pekerjaan imam besar di dalam perjanjian lama tidak sempurna. Maka Yesus hadir. Poin yang kedua, kita akan belajar gini. Yesus Kristus ialah imam besar agung yang sempurna. Di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-22, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari sesuatu perjanjian yang lebih kuat. Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Kuatnya dalam hal apa? Kita mau lihat di bagian ini, apa sih yang Yesus kerjakan? Atau imam besar agung yang seperti apa sih Yesus itu? Kalau yang lalu tidak sempurna, yang lalu tidak bisa menyelesaikan masalah dosa, apa yang Yesus lakukan sehingga dia bisa menyelesaikan masalah dosa dan lebih sempurna dari imam besar yang lama. Di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-26 tadi kita sudah baca. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Saudara, di sini saya tulis gini, Yesus Kristus adalah imam besar. Bukan berasal dari dunia. Dia kudus. Dia tidak berdosa. Bahkan dia adalah Allah sendiri. Dia lebih tinggi dari tingkat-tingkat sorga. Mari kita ingat, mari kita bandingkan dengan imam besar di dalam perjanjian lama yang tadi dikatakan tidak sempurna. Imam besar di dalam perjanjian lama bukan berasal dari sorga. Imam besar dalam perjanjian lama berasal dari dalam dunia. Imam besar di dalam perjanjian lama dia tidak kudus. Dia pun adalah orang berdosa. Imam besar dalam perjanjian lama adalah ciptaan. Tapi Yesus Kristus adalah imam besar, adalah pengantara kita di hadapan Allah. Bukan pengantara yang datang dari dunia, tapi pengantara yang datang dari sorga untuk kita manusia berdosa. Ini kenapa tadi Ibrani katakan, Yesus adalah jaminan perjanjian yang lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena yang sebelumnya datang dari dunia, karena yang sebelumnya juga adalah manusia berdosa yang menerima anugerah untuk menjadi peran imam. Karena yang sebelumnya juga ada, karena yang sebelumnya adalah manusia yang adalah ciptaan. Saudara, ketika imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia hanya boleh masuk sendiri. Dan di bajunya itu harus ada rantai. Harus ada rantai.
Jadi ketika imam besar itu masuk, ada imam-imam, ada pelayan-pelayan yang lain yang memegang rantai di luar ruangan Maha Kudus. Kenapa? Kenapa harus ada rantai? Ada yang bisa jawab? Kenapa, Laura? Takut mati di dalam. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat kudus. Tuhan kita adalah Tuhan yang gak kompromi sama dosa. Sehingga ketika imam besar di dalam perjanjian lama masuk ke dalam dan Tuhan menyelidik hatinya ada sedikit yang tidak berkenan. Dia akan mati saat itu juga dan orang-orang ramai-ramai akan menarik dia keluar dari ruangan itu. Karena gak boleh ada yang jemput dia. Ada orang yang jemput dia, orang yang jemputnya mati juga. Itu ruangan yang begitu kudus, itu ruangan yang begitu tidak terpapar oleh dosa. Tidak ada dosa yang boleh ada di ruangan itu. Kembali ke sini. Jika imam besar yang lama sedemikian terbatas, tapi Yesus adalah imam besar yang datang dari sorga. Kalau imam besar yang lama adalah manusia yang mewakili manusia lainnya di hadapan Allah, tapi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk mewakili manusia di hadapan Allah. Bukankah ini jauh lebih indah dan lebih hebat? Yang kedua, saudara. Yang pertama adalah Yesus bukan berasal dari dunia, dia kudus tidak berdosa, dia adalah Allah sendiri. Di ayat yang ke-27, Ibrani 7 ayat yang ke-27. Yang tidak seperti imam-imam besar yang lain. Yesus tidak seperti imam-imam besar yang lain. Yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dulu. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukan oleh Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Ketika Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Tadi saya katakan, imam besar yang lama sekalipun dia dipilih Allah untuk menjadi perantara antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus, tapi dia pun berdosa. Jadi dia harus beberes heula sorangan. Kudu beberes heula sorangan, karek ngabantuan batur beberes. Gitulah istilahnya saudara. Karena kalau dia tidak beberes dulu sendiri, dia akan mati di sana. Di sini kita bisa melihat, Yesus beda. Yesus tidak perlu mempersembahkan korban untuk penghapusan dosanya sendiri. Yesus tidak mempersembahkan korban hewan untuk pengampunan manusia. Tapi Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Wow. Yesus adalah imam besar yang tidak mengorbankan binatang, saudara. Yesus adalah imam besar yang mengorbankan dirinya sendiri untuk mendamaikan kita dengan Allah yang kudus. Wow. Kalau di dalam perjanjian lama yang dikorbankan adalah hewan untuk pengampunan dosa manusia. Tapi Yesus yang datang dari sorga menjadi manusia turun ke dalam dunia. Dia tidak cari hewan yang tidak bercacat. Dia tidak cari hewan yang sesuai dengan standar hukum Taurat. Enggak. Dia tidak mencari hal lain untuk dikorbankan. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk mendamaikan kita dengan Allah. Kenapa? Karena dia tahu. Karena Yesus tahu. Aku adalah Allah sendiri. Aku tidak berdosa. Dan akulah yang paling diperkenan oleh Bapa untuk mendamaikan dosa manusia. Setelah Yesus dibaptis, ada suara. Apa suaranya? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus adalah pribadi yang diperkenan Allah. Maka dari itu, dia tidak segan-segan untuk menyerahkan dirinya. Mengorbankan dirinya. Dia tidak cari hal lain untuk bisa dikorbankan. Dia tidak cari hal lain untuk menggantikan dirinya untuk menggantikan dirinya berkorban. Tapi dia memberi diri menggantikan manusia menjalani penghukuman dosa. Menelan semua murka Allah yang seharusnya kita yang tanggung.
Bisa melihat bedanya? Kenapa dikatakan Yesus adalah jaminan perjanjian yang lebih kuat? Karena yang dulu korbannya binatang, yang sekarang korbannya Yesus sendiri. Saudara sepupu kita, Muslim, mereka hari-hari ini mempersiapkan Idul Adha. Hewan dikorbankan. Itu pun dari budaya Yahudi. Yesus pun dari Yahudi. Kenapa Yesus tidak mengorbankan hewan? Karena Yesus tahu yang paling diperkenan oleh Bapa bukanlah hewan. Yang paling diperkenan oleh Bapa adalah dirinya sendiri. Saya bicara dengan beberapa teman Muslim, dia katakan kalau mengorbankan hewan, maka itu akan membawa dia nanti setelah meninggal masuk ke dalam sorga. Tapi Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun manusia yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jika Anda manusia seringkali memandang rendah hewan, Yesus rela menyamakan dirinya dengan hewan untuk dikorbankan karena kasihnya buat Anda dan saya yang begitu besar. Yang kedua, kita belajar bahwa Yesus mengorbankan dirinya sendiri untuk mendamaikan kita dengan Allah. Yang ketiga, kita akan lihat ayat ini. Ibrani 7 ayat 23 sampai 25 saya bacakan. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam. Saya mau sederhanakan. Dalam perjalanan waktu banyak orang yang sudah menjadi imam besar. Tapi berganti-ganti. Karena mereka, kenapa berganti-ganti? Mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat sebagai imam. Setiap imam di dalam perjanjian lama berganti-ganti dalam jumlah yang besar. Kenapa enggak terus-terusan? Karena mereka pun manusia berdosa harus binasa. Ayat 24. Tetapi karena Allah, tetapi karena Yesus tetap selama-lamanya, imamatnya, penugasannya, jabatannya sebagai imam besar agung tidak dapat beralih kepada orang lain. Wow. Karena itu Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan apa? Setengah-setengah. Bukan. Ya, minggu lalu kita khotbah meren agak liar. Oke. Jangan kita berpikir Yesus menyelamatkan kita, DP-nya dia bayarin, kita harus nyicil. No. Dia sanggup menyelamatkan manusia dengan sempurna. Semua orang yang datang oleh dia kepada Allah sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Wah, Yesus hidup selama-lamanya, dia senantiasa menjadi pengantara kita manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Zaman tahun sebelum 97, saya beberapa kali masuk ke rumah kerabat, saudara, teman orang tua saya. Dan di ruang tamu itu ada foto-foto yang terpampang. Foto sama presiden, foto sama jenderal gitu ya. Presiden yang menjabat puluhan tahun itu. Kayaknya orang tuh udah bangga banget foto sama itu. Kayaknya foto itu dipampang itu untuk bikin orang atau tamu itu bergetar gitu ya. Tapi setelah tidak menjabat, kalau hari ini foto itu masih ada, terus orang ini terlilit pinjol, yang nagih datang ke rumah terus lihat foto itu, oh sama presiden yang itu lu pernah foto, gua nggak peduli karena sudah tidak menjabat. Yesus adalah imam besar agung yang takkan tergantikan. Kasih dan kuasanya kekal.
Imam besar yang dulu dibatasi oleh usia. Tapi imam besar yang agung yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus, dia hidup di dalam kekekalan dan lewat kenaikannya kita tahu dia tidak di dunia, dia ada di sorga. Dia ada bersama dengan Allah, dia duduk di samping kanan Allah, menunjukkan bahwa dia adalah kepercayaan Allah, orang terdekat, orang yang paling dipercaya, paling tangan kanannya Allah Bapa yang punya sorga. Maka dari itu saudara, saya berdoa agar kebenaran ini bisa membuat hati kita kembali bermegah di dalam Kristus. Imam besar dalam perjanjian lama ada batasnya, namun Yesus menjadi imam besar bagi kita dalam kekekalan. Kalau dia tidak naik ke sorga, saya ragu dia akan mewakili atau menjadi perantara antara kita dengan Allah yang kudus. Tapi hari ini kita tahu, dia tidak diam di dunia, dia naik ke sorga. Ibrani 8 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita punya imam besar yang demikian. Imam besar itu duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Saudara, dalam bahasa Yunaninya, duduk di sebelah kanan tahta di sorga itu dikatakan dengan dengan kata diksios. Pribadi yang paling dekat dengan raja. Dan pribadi yang paling dekat dengan raja itu bukan menceritakan kebobrokan kita kepada raja. Pribadi yang paling dekat dengan raja. Pribadi yang punya otoritas yang begitu tinggi di bumi dan di sorga. Dia duduk di sebelah kanan raja. Apa yang dia ceritakan kepada raja? Mari kita bayangkan. Apa yang Yesus, sang imam besar agung kita, sang pengantara kita, ceritakan kepada Allah Bapa. Ada yang bisa jawab apa yang dia ceritakan? Keberdosaan kita? Atau apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita? Ketika dia ada di sebelah, di samping kanan raja, yang dia sampaikan adalah permohonan. Nanti di rumah baca ya Yohanes 17. Anda hari ini sedang merasa sendiri? Anda hari ini sedang merasa tidak ada yang mau mendoakanmu? Yohanes 17 menceritakan Yesus mendoakan Anda dan saya. Itu yang Yesus sampaikan di samping kanan Allah Bapa di sorga. Yang Yesus sampaikan gini, tolong Bapa kuatkan perjalanan rohani Yusak yang sudah aku tebus. Kuatkan perjalanan rohani kita semua yang udah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Imam besar agung dan pengantara kita menjadi pemohon untuk Allah Bapa menguatkan kita dalam perjalanan iman kita. Pengantara kita menjadi juru bicara kita kepada Allah Bapa. Dan hal yang mustahil adalah apa yang Yesus minta tidak dikabulkan oleh Bapa di dalam kerajaan sorga. Saya bacakan di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus pernah berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yang terakhir saudara, Yesus adalah imam besar yang di dalam kekekalannya, dia bukan jadi nomor 2. Dia bukan jadi nomor 3. Di dalam kekekalannya, dia nomor pertama. Di dalam kekekalannya, dia memegang kuasa, berdaulat di bumi dan di sorga.
Saya rangkum di sini apa yang di poin 2 saya bahas. Imam besar perjanjian lama datang dari manusia dan dia berdosa. Imam besar agung, Yesus Kristus. Dia bukan dari manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia kudus. Saya undang pemain musik. Imam besar perjanjian lama. Dia menjalankan tugas karena tanggung jawab. Aku keturunan Lewi, keturunan Harun, mau gak mau, suka gak suka, aku harus menjalankan tugas sebagai imam besar. Tapi Yesus tidak menjalankan tugas hanya sekedar karena tanggung jawab. Tapi Yesus menjalankan tugas karena kasih yang tulus. Kasihnya sudah nyata tadi kita bahas. Bukan binatang yang dikorbankan. Dia tidak cari orang lain untuk menggantikan dia mengorbankan. Dia ambil langkah. Akulah yang menanggung keberdosaan manusia. Imam perjanjian lama tidak kekal dan berganti. Tapi Yesus Kristus, imam besar agung kita, dia kekal adanya dan tak berganti. Imam besar perjanjian lama, otoritasnya sangat terbatas. Hanya ketika dia menjabat, maka dia punya otoritas itu. Setelah dia berhenti menjabat, setelah dia meninggal dunia, maka otoritas itu nol. Dia tidak bisa lagi membela orang-orang yang dulu dibela di zaman otoritasnya. Tapi Yesus Kristus imam besar agung kita. Dia pegang otoritas tertinggi di bumi, di sorga, tak terbatas dalam kekekalan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia naik ke sorga untuk menjadi imam besar agung. Untuk menjadi pengantara kita. Wow. Bagian yang terakhir. Lewat firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Perenungan reflektif yang pertama saudara gini. Yuk kita renungkan. Jika Kristus adalah imam besar agung kita yang kekal, yang berkuasa di bumi dan di sorga, masihkah kita takut akan kematian? Ada enggak ketakutan di dalam diri kita akan kematian? Seharusnya ketika kita menyadari bahwa dia adalah imam besar agung yang kekal, dia menjadi pengantara kita di sorga, seharusnya tidak perlu lagi kita takut akan kematian. Karena jaminan keselamatan kita tidak terletak pada perbuatan kita. Jaminan keselamatan kita tidak terletak pada perbuatan baik kita. Tetapi jaminan keselamatan kita terletak pada karya Kristus yang begitu sempurna bagi kita. Terlebih lagi saat kita memandang dia hari ini memegang otoritas yang begitu tinggi. Dia adalah pembela kita di hadapan Allah Bapa. Seharusnya kita tidak takut lagi sama yang namanya kematian. Kematian itu datang tiba-tiba. Gak ada yang dibilangin gini, besok lu mati ya. Gak ada yang tahu kapan akhir hidupnya. Mungkin sekitar 50 hari yang lalu, nenek saya meninggal dunia. Mak saya meninggal dunia. Dan di situ
ada keluarga, sepupu orang tua saya yang bantu urus-urus semua untuk kedukaan di Jakarta. Apa yang terjadi? Kemarin malam, anak dari sepupu orang tua saya yang urus-urus kedukaan itu, anaknya masih sangat muda, sepantaran saya, meninggal dunia karena kesetrum. Sehat, jag-jag, waras, merengkas. Nama usia, gak ada yang tahu. Tapi biarlah keberadaan Yesus sebagai imam besar agung kita, itu membuat kita tenang. Kita gak lagi takut sama yang namanya kematian. Karena jaminan keselamatan tidak terletak pada perbuatan baik kita, tetapi pada karya Yesus yang begitu sempurna bagi kita. Perenungan reflektif yang kedua. Jika Kristus adalah imam besar agung kita, saudara, perlu nggak kita larut dalam kepahitan? Perlu nggak kita larut dalam dendam karena kita diperlakukan tidak adil? Perlu nggak kita larut dalam kemarahan karena tidak ada orang yang mau mengerti dan mempedulikan kita saat ini? Jika hari ini Anda ada di dalam ada dalam kondisi Anda begitu pahit, Anda begitu dendam, Anda begitu marah karena Anda diperlakukan tidak adil. Anda begitu merasa terpojok karena Anda merasa tidak ada yang membelaku, tidak ada yang berpihak padaku. Jika kita ingat dan percaya bahwa Yesus adalah imam besar agung kita, seharusnya kita bisa terbebas dari semua itu. Dendam, marah, luka, kepahitan, kekecewaan. Karena kita tahu Yesus adalah pembela kita yang kekal. Yesus sangat mengerti kondisi kita. Yesus sangat mengasihi kita. Dia begitu setia dan dia berkuasa atas segala yang ada di bumi dan di sorga. Saudara mencari pembelaan, mencari dukungan, mencari kepuasan dari orang-orang di sekitar kita, itu merupakan hal yang sangat meletihkan. Itu merupakan hal yang sangat melelahkan. Itu merupakan hal yang sangat menguras energimu dan energiku. Menantikan orang itu berubah, menantikan orang itu bertobat, menantikan orang itu minta maaf sama kita. Itu hal yang sangat melelahkan, saudara. Percayalah. Jangan mau cobain hal itu. Saya sudah coba dan itu sangat tidak enak. Tapi hari ini kita seharusnya bisa merdeka. Sekalipun aku tidak dibela. Sekalipun orang menyakitiku. Sekalipun orang yang menyakitiku itu sepertinya kehidupannya semakin maju melesat. Mari kita ingat. Yesus adalah pembela kita di hadapan Allah. Jangan cuma nyanyi, dia mengerti, dia peduli. Tapi biarlah kita benar-benar percaya bahwa dia adalah imam besar agung yang begitu setia, begitu memperhatikan, begitu mempedulikan kehidupan setiap kita. Yang paling terakhir, saudara, pertanyaan reflektifnya gini. Jika Kristus adalah imam besar agung kita, yang berdaulat, yang berkuasa di bumi dan di sorga, perlukah hari ini kita memaksakan kehendak kita kepada Dia? Banyak orang hari ini memaksakan kehendaknya. Banyak orang hari ini yang memaksakan bahwa ini loh yang aku pandang baik, Tuhan. Banyak orang yang mengesampingkan apa yang Tuhan pandang baik dan mengedepankan apa yang Dia pandang baik. Tapi kalau kita percaya bahwa
Kristus adalah imam besar agung kita yang kuasanya, otoritasnya begitu ajaib. Seharusnya kita pun bisa percaya bahwa kehendaknya adalah yang terbaik untuk hidup kita. Bahwa firman-Nya adalah tuntunan terbaik untuk hidup kita. Yesus yang diperkenan Allah pernah berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan biarlah kehendakmu yang jadi. Dan Yesus harus menjalani kondisi yang begitu mengerikan. Dia bisa meletakkan kehendaknya ke dalam tangan Bapa. Seorang rasul Paulus, seorang rasul yang bernama Paulus, begitu antusias memberitakan Injil, begitu setia melayani, begitu banyak mujizat yang dia alami, begitu banyak mujizat yang terjadi di dalam pelayanannya. Satu kali Paulus pernah berdoa, biarlah tolong Tuhan, singkirkan ini utusan iblis. Banyak yang menerjemahkan itu sebagai penyakit yang dia alami. Tapi apa yang dia dapat? Yesus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Paulus yang begitu setia melayani, doanya pun tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tapi hatinya yang berubah. Hatinya yang tadinya ini yang terbaik, diputar balik sama Tuhan. Dan tunduk pada kehendak Tuhan. Harusnya kita terbebas dari ketakutan akan kematian. Harusnya kita terbebas dari perasaan rendah diri, kepahitan, dendam. Itu harusnya kita bisa pulih. Harusnya kita pun bisa terbebas dari pemaksaan kehendak berganti dengan penyerahan yang tulus. Karena kita tahu Dia imam besar agung kita. Kehendaknya lah yang terbaik bagi kita. Yang paling terakhir, melalui kenaikan Yesus, kita memahami bahwa Yesus Kristus yang berkuasa di bumi dan di sorga, Dia sangat mempedulikan kehidupan kita. Bahkan dalam dimensi kehidupan kekal yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita bayangkan, Dia sudah ada di sana. Amin. Hari ini, minggu depan kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus. Hari ini Allah menyertai kita lewat Roh Kudus. Ketika kita meninggal dunia, di sana kita akan berjumpa dengan Yesus. Amin. Di sana kita akan melihat imam besar agung kita menyambut kedatangan kita. Dan biarlah ini berita ini boleh menguatkan, meneguhkan, menghibur kita di dalam perjalanan hari-hari